selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tiga orang pemancing yang hilang di perairan Pulau Pisang hingga Senin sore masih dicari oleh tim SAR. Puskesmas di Kota Solo ditutup pemerintah setempat karena tenaga kesehatannya terindikasi terpapar COVID-19. Seorang pejabat Kota Padang dan seorang ajudan dinyatakan positif COVID-19. Sebuah kapal nelayan yang berpenumpang 13 orang Senin dini hari terbalik di perairan Pulau Pisang. 10 orang diantaranya berhasil diselamatkan, sedangkan 3 orang lagi masih dicari oleh tim SAR. Peristiwa naas itu terjadi saat kapal yang ditumpangi oleh para pemancing mengalami kerusakan di sekitar perairan Pulau Pisang Gadang yang berjarak 6 km dari pantai Padang. Kerusakan tersebut dilaporkan kepada temannya yang masih berada di darat. Tak lama berselang, teman para pemancing ini datang menolong rekannya dan kapal yang rusak ini ditarik ke pantai. Agar proses penarikan berjalan lancar, 10 orang yang berada di kapal yang rusak pindah ke kapal yang menjemput. Dengan demikian, kapal yang menjemput kapal rusak ini berpenumpang 13 orang, termasuk juru mudinya. Dalam perjalanan menuju pantai, kapal yang rusak berhasil diperbaiki dan bisa berlayar tanpa harus ditarik. Saat itulah badai datang yang disertai gelombang tinggi. Kapal kedua yang berpenumpang 13 orang terbalik. Sedangkan kapal yang ditarik justru selamat dan berhasil berlabuh di pantai Padang. Kapal yang pertama ini rusak di sana dan diinformasikanlah ke kapal yang kedua untuk menjemput. Nah, setelah dijemput oleh kapal yang kedua ini, ditransferlah sebanyak 10 orang ke kapal yang kedua ini. Nah, kapal yang kedua ini sama kapal yang pertama ini berjalan menuju ke pantai dengan pelan-pelan. Kemudian kapal yang pertama yang kerusakan ini maju terus, sehingga kapal yang kedua ini tertinggal dan terjadilah badai pada saat itu dan terbalik. Sehingga korbannya ada 13 orang. Kantor SAR Padang yang mendapatkan informasi tersebut langsung melakukan pencarian dengan mengerahkan 4 armada milik kantor SAR Padang dan Polairut Polda Sumbar serta dibantu oleh nelayan sekitar. Hingga Senin siang, petugas berhasil menemukan 10 orang penumpang kapal yang terbalik itu. 1 orang diantaranya ditemukan oleh nelayan. Mereka ditemukan petugas di lokasi yang berbeda. 6 orang ditemukan saling berpegangan pada kapal yang terbalik, sedangkan 4 orang lainnya ditemukan petugas di sekitar perairan Pulau Sinyaru, 10 km dari lokasi mereka terbalik. Kita menemukan korban sebanyak 6 orang di sekitar Pulau Sinyaru. Kemudian kita evakuasi ke KM Sira. 30 menit kemudian kita menemukan korban 3 orang lagi. Antara termasuk di laut. 2 orang dari korban yang ditemukan selamat dirawat di rumah sakit karena mengalami kejang otot, sedangkan 8 orang lainnya hanya mengalami kedinginan. Namun hingga Senin sore, 3 orang penumpang kapal yang terbalik belum berhasil ditemukan oleh tim SAR. Dan pada Selasa pagi ini petugas kembali melakukan pencarian. Dari Padang, Alfi melaporkan. Pemerintah Kota Solo menutup Puskesmas Tanah Garam dan menghentikan seluruh operasinya karena salah satu pasien yang pernah berobat ke puskesmas itu diketahui positif terpapar COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, seluruh tenaga kesehatan dan tenaga administrasi yang bertugas di Puskesmas Tanah Garam diperiksa swabnya dan dikirim ke Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang. Penutupan ini dilakukan pemerintah hingga hasil swab tenaga kesehatan dan petugas puskesmas dikeluarkan oleh Laboratorium Universitas Andalas.
Jika hasilnya sebagian besar tenaga kesehatan positif terpapar COVID-19, maka pemerintah Kota Solo akan menghentikan operasional Puskesmas Tanah Garam untuk waktu yang lama. Namun jika tak ada yang terpapar atau petugas yang dinyatakan positif COVID-19 tidak mempengaruhi operasional, maka Puskesmas Tanah Garam akan kembali beroperasi seperti sedia kala. Bagi warga masyarakat yang hendak berobat, dialihkan ke 3 puskesmas yang letaknya berdekatan dengan Puskesmas Tanah Garam. Dan hari ini, mulai dari kemarin juga telah dilakukan penutupan sebagian sektor pasar masyarakat kami sesuai dengan arahan Ketua Gugus Pak Wali Kota pada hari Sabtu sampai menunggu hasil pelaksanaan hasil swab yang dilakukan kemarin serta penutupan Puskesmas Tanah Garam. Kita berdoa semoga hasil yang tes kemarin itu negatif sehingga bisa kembali normal lagi seperti semula. Dari situs penanggulangan COVID-19 Kota Solo, hingga tanggal 22 Juni 2020, 2 orang warga Solo dinyatakan positif terpapar COVID-19. 1 orang masih dirawat di rumah sakit dan satunya lagi dinyatakan sembuh. Sedangkan 7 orang warga Solo yang berstatus pasien dalam pengawasan dinyatakan sembuh dan saat sekarang telah beraktivitas seperti semula. Namun jumlah orang dalam pemantauan bertambah 5 orang dari sebelumnya dan menjadi 147 orang. Garnadi melaporkan dari Solo. Seluruh aparatur sipil negara yang berdinas di Pemko Padang mengikuti uji swab pada Senin pagi. Hal itu dilakukan karena ada seorang pejabat yang positif terjangkit COVID-19 dan seorang ajudan pimpinan Pemko Padang yang juga terpapar COVID-19. Para aparatur sipil negara Pemko Padang yang melakukan uji swab adalah mereka yang berkantor di Balai Kota Padang. Ada yang datang menggunakan seragam dinas, ada juga yang berpakaian biasa. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sekaligus untuk melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang kemungkinan terpapar, maka para ASN tersebut diwajibkan mengikuti uji swab di Puskesmas Andalas Padang. Bukan mereka saja, para tenaga kebersihan di kantor Balai Kota Padang dan juga pekerja lainnya juga diwajibkan untuk mengikuti uji swab tersebut. Tercatat sudah ada 90 orang ASN Pemko Padang yang mengikuti uji swab tersebut. Sebenarnya disebut perintah sih enggak, tapi itu udah rasa kita aja gitu. Karena kami dari pemerintah Kota Padang, khususnya kami lah gitu di bagian protokol dan komunikasi pimpinan sering bersama pimpinan-pimpinan yang nggak usah kita sebut gitu lah Pak. Jadi perintah dari pimpinan kita harus tes swab semua. Jadi untuk hari ini ada 15. Nah, jadi sebelumnya juga ada ASN yang kita periksa di sini. Kita kan lebih untuk mengapakan Pak, lebih istilahnya mempercepat pemutusan mata rantai ya, karena memang di beberapa kayak di puskesmas aja lah gitu ya, ada kasus seperti itu. Nah, jadi biar kita lebih mempercepat pemutusan mata rantai. Kalau yang untuk puskesmas Andalas Pak, puskesmas Andalas ada sekitar lebih kurang 90 yang diperiksa di sini. Pejabat dan ajudan pimpinan yang sudah terpapar COVID-19 tersebut saat ini menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing. Kota Padang merupakan penyumbang terbesar penderita COVID-19 di Sumatera Barat. Hingga tanggal 22 Juni 2020, dari 707 orang warga Sumatera Barat yang positif COVID-19, 447 orang diantaranya merupakan warga Kota Padang. Dari jumlah itu, 46 orang masih dirawat di rumah sakit, 51 orang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, dan 7 orang meninggal dunia. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Para pedagang kaki lima yang kerap memanfaatkan trotoar untuk berdagang ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kota Padang. Lapak-lapak pedagang yang menggunakan fasilitas umum dipaksa petugas untuk mundur atau dibongkar. Pasalnya, trotoar yang dibuat pemerintah diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan tempat untuk menggelar dagangan. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Hamka sekitar 6 km dari pusat Kota Padang.
lapak dan gerobak pedagang yang berjualan di atas trotoar ditertibkan petugas Satpol PP dan pemiliknya diberi teguran secara lisan. Tak hanya itu, petugas juga memindahkan dagangan milik pedagang ke lokasi yang tidak mengganggu trotoar. Kelapa muda yang dijual oleh seorang pedagang dipindahkan oleh petugas ke samping gerobaknya karena pedagang yang berjualan sudah berusia lanjut dan tak bertenaga untuk memindahkan puluhan buah kelapa muda. Selain menertibkan gerobak dan lapak-lapak pedagang kaki lima, petugas juga memberikan sosialisasi kepada para pedagang yang ditemui sepanjang Jalan Hamka. Petugas meminta mereka tidak menggunakan fasilitas umum untuk berdagang. Oleh sebab itu, maka di tempat-tempat fasilitas umum, tempat-tempat yang tidak boleh dipakai oleh PKL itu kita tertibkan. Ya, kita tadi tetap melakukan secara humanis, persuasif. Kita bantu mereka untuk memindahkan. Di mana space-nya yang ada kita pindahkan. Yang penting dia tidak boleh lagi mengganggu terhadap perjalanan orang yang berlalu lalang di trotoar tersebut. Ketika mereka melaksanakan lagi, ini sudah kita himbau, ya jelas kita akan berikan teguran-teguran. Kalau itu tidak juga kita akan ambil tindakan. Namun jika masa yang akan datang pedagang masih membandel, maka petugas akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan tahapannya, mulai dari peringatan secara tertulis hingga menyita barang dagangan. Dari Padang, Alfi melaporkan.